kita harus punya tujuan. Saya selalu bilang kita harus punya tujuan. Masuk fakultas hukum harus sudah punya tujuan mau seperti apa gitu. Kita mau jadi jaksa, kita mau jadi hakim, kita mau jadi lawyer, mau jadi diplomat, mau jadi apapun itu, kan ada pemilihan PK. Nah, pemilihan PK kalau boleh saya bilang itu salah satu hal yang cukup penting gitu. Tanpa dipungkiri itu bisa menentukan kedepannya setelah lulus mau jadi apa, mau kerja pertama kali di mana. Pertama kali setelah lulus itu riset itu penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi di podcast Peradilan Semu FKM UP dengan tema persiapan menghadapi dunia kerja sebagai Fakultas Hukum. Sebelum kita mulai pada podcast hari ini, kita melakukan jargon terlebih dahulu ya Bang. Kalau misalnya saya bilang Peradilan Semu FKM UP multum in parvo. Siap. Peradilan Semu FKM UP multum in parvo. Perkenalkan, nama saya Nadia Zulfa selaku moderator pada podcast hari ini. Dan di depan saya udah ada narasumber udah keren banget. Perkenalkan diri dulu Bang, namanya siapa? Ya, perkenalkan semua, nama saya Muhammad Imani Heriman dari angkatan 2018. 2018. Dipanggilnya siapa Bang? Heri. Heri, oke. Ya. Bagaimana kabarnya Bang Heri? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Ya. Teman-teman pasti udah nunggu nih pengalaman Bang Heri, cerita dari lulus Fakultas Hukum ini ngapain aja sih perjalanannya. Tanpa berlama-lama lagi kita masuk ke ceritanya ya. Oh ya, sebelumnya izinkan saya untuk membacakan terlebih dahulu ya Bang. Memasuki dunia kerja setelah menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum merupakan tantangan besar yang dihadapi oleh banyak lulusan. Dunia profesional menuntut lebih dari sekedar pemahaman teori hukum yang diajarkan di bangku kuliah. Lulusan harus mampu menerapkan hukum dalam praktik, menghadapi permasalahan hukum yang kompleks, serta memiliki kemampuan komunikasi dan analisis yang tajam. Di tengah perkembangan hukum yang dinamis, keterampilan teknis seperti legal drafting, negosiasi, serta kemampuan dalam riset hukum menjadi nilai tambah yang sangat penting. Selain itu, adaptasi terhadap perubahan teknologi dalam dunia hukum juga menjadi aspek yang tak boleh diabaikan. Digitalisasi di sektor hukum semakin berkembang dan banyak institusi maupun firma hukum yang mulai memanfaatkan teknologi dalam pengelolaan kasus serta dokumentasi hukum. Tidak hanya keterampilan teknis, pengalaman praktis juga menjadi faktor utama dalam membangun karir hukum. Banyak lulusan mengalami kesulitan mendapatkan pekerjaan pertama karena minimnya pengalaman magang atau partisipasi dalam kegiatan organisasi yang relevan. Oleh karena itu, membangun jejaring, mengikuti magang, serta mendapatkan sertifikasi tambahan menjadi langkah yang strategis yang dapat membantu lulusan hukum untuk lebih siap bersaing di dunia kerja. Dengan diadakannya diskusi bersama melalui podcast kali ini, kami berharap seluruh mahasiswa-mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Pancasila maupun audiens pada laman Instagram UKM Peradilan Semu FKM UP dapat memahami bagaimana persiapan menghadapi dunia kerja sebagai lulusan Fakultas Hukum. Sebelum podcast hari ini, aku mau nanya nih Bang, kalau boleh tahu Bang Heri tuh sekarang pekerjaannya apa ya Bang? Jadi associate di suatu law firm di Jakarta. Wah, keren banget ya guys. Nah, kayak aku langsung mulai aja nih masuk ke sesi diskusi pada podcast hari ini. Bisa dijelaskan nih Bang, terlebih dahulu bagaimana langkah yang harus dipersiapkan mahasiswa hukum sebelum lulus untuk memasuki dunia kerja. Jadi persiapannya itu apa aja sih Bang? Ini persiapan ya. Iya. Persiapan itu memang saya akui penting banget gitu. Sedari masuk Fakultas Hukum, memang dari SMA sudah punya keinginan untuk jadi lawyer gitu. Udah saklek tuh. Masuk dari SMA harus masuk Fakultas Hukum gitu. Kemudian masuk Fakultas Hukum, lulusnya harus jadi lawyer. Itu udah saklek gitu. Nah, untuk mencapai tujuan itu, ketika dari awal masuk Fakultas Hukum, kita kan nggak tahu nih hukum itu. Saya baru tahu masuk Fakultas Hukum ternyata ada hukum pidana, ada perdata, ada internasional, itu bisa-bisa. Nah, lambat laun kan ada pemilihan PK. Pemilihan PK kalau boleh saya bilang itu salah satu hal yang cukup penting gitu. Tanpa dipungkiri itu bisa menentukan kedepannya setelah lulus mau jadi apa, mau kerja pertama kali di mana. Itu sangat menentukan gitu. Kalau dari pengalaman saya sendiri, saya langsung memutuskan saya mengambil PK2 gitu, Perdata Ekonomi atau Hukum Bisnis gitu. Nah, kenapa demikian? Karena saya berpikir pertama lulusan hukum paling banyak kalau belum jadi lawyer corporate gitu, legal di suatu perusahaan. Ataupun kalau memang mau jadi lawyer, kan lawyer ada juga yang corporate lawyer, nggak selalu litigasi gitu.
Maka dari itu saya dulu ngambil Perdata Ekonomi gitu, PK2 gitu. Dan ternyata ya saya bisa bilang salah satu hal yang tidak akan mungkin saya sesali gitu ketika saya telah mengambil PK2 dulu gitu. Karena sampai sekarang ilmu itu berguna dan sejak saya lulus ya karena PK2 itulah saya sampai sekarang ini jadi junior associate gitu suatu law firm gitu. Oh gitu Bang. Jadi persiapannya nih pas masuk lulusan Fakultas Hukum itu memilih peminatannya PK2. Kalau saya iya, karena kembali untuk lagi mau kan menjadi lawyer ya Bang. Iya, kembali lagi ke yang lain iya. kan gitu. Jadi udah dipersiapkan matang-matang juga nih dari SMA Bang Eri tuh emang cita-cita udah mau jadi lawyer, jadi masuk ke Fakultas Hukum. Nah, selain itu Bang, mungkin ada tantangan ya Bang ya kalau untuk masuk ke Fakultas Hukum. Apa saja sih tantangan yang dihadapi lulusan hukum saat pertama kali mencari pekerjaannya? Oke, mencari pekerjaan ya. Itu kembali lagi tadi ke basic kita gitu. Misalnya saya PK2 gitu kan, pasti core basicnya kan berkaitan dengan aspek hukum ekonomi gitu, hukum perusahaan dan lain sebagainya, itu udah pasti tuh. Saya harus mateng di situ kan. Nah, maka dari itu ketika melamar pekerjaan misalnya di corporate gitu, udah pasti kan kalau di corporate di suatu perusahaan berbau-bau dengan hukum perusahaan itu udah pasti dong, berkaitan dengan PK2 gitu. Nah, mungkin lain hal misalnya kalau dia mengambil selain dari PK2 hukum pidana atau tata negara dan sebagainya, mungkin kalau mereka tidak mendalami sendiri gitu loh, baca-baca sendiri, riset sendiri, akan berbeda gitu kemampuannya gitu dengan yang mengambil PK2 gitu. Nah, jadi itu sebagai contoh. Jadi pertama, agar bisa memudahkan kita di dunia pekerjaan pertama kali setelah lulus, itu riset itu penting gitu. Kalau saya misalnya PK2 tapi saya juga mendalami hukum pidana gitu. Mendalami hukum pidana dalam artian mata kuliah wajib di PK2 saya ambil semua kan karena wajib. Kemudian kan masih ada sisa SKS nih, kalau kita ngambil 24 SKS sisanya banyak nih. Nah, itu saya ngambil di mata kuliah wajib di pidana misalnya. Karena saya juga suka. Makanya saya juga masukkan peradilan semu, ikut NFCC juga pidana gitu. Itu sebagai contoh gitu. Jadi selain dari kita punya kemampuan yang wajib misalnya di hukum bisnis, tapi kita juga bisa nih, pidana kita juga paham kok gitu. Jadi ketika nanti misalnya lagi interview kerja atau apa dalam corporate juga pasti suka banyak nih hal-hal litigasi gitu kan. Nanti kalau ada ini pemalsuan gimana, nanti kalau ada penggelapan uang dalam jabatan gimana gitu. Itu penting kalau kita memahami hukum pidana juga. Makanya pertama kali kita harus sering-sering riset gitu kan, di luar dari core ilmu kita gitu kan. Misalnya saya riset hukum pidana, saya riset hukum tata negara gitu. Kemudian juga networking juga penting gitu, karena sampai sekarang juga di pekerjaan saya saat ini juga tidak terlepas dari networking gitu, sedari kuliah gitu. Karena saya berjenjang nih, jadi dari sebelum lulus itu kan ada namanya dulu kalau saya MBKM gitu, yang Merdeka Belajar Kampus Merdeka kalau nggak salah. Yang magang ya, yang magang itu yang. Nah, itu saya dulu ikut itu, kemudian kan ditaruh di di alumni gitu. Kemudian setelah periodenya selesai langsung diajak lagi gitu di law firmnya gitu. Jadi udah ada networking itu ya penting. Dari magang. Betul. Magang juga penting, maka dari itu sebisa mungkin kalau memang ada libur semester gitu kan, diusahakan magang gitu kan. Atau ikut NMCC juga, perlombaan, ikut organisasi peradilan semu gitu, itu juga penting. Saya sampai sekarang ini juga karena peradilan semu tentunya gitu, karena banyak ilmu gitu. Contohnya kan saya ikut NMCC gitu kan, kemudian syukur tim kita saat itu jadi juara, saya jadi lawyer terbaik. Nah, itu berguna one day di dunia pekerjaan gitu sih. Betul banget nih. Dengan tantangan yang dihadapi seperti yang sudah dijelaskan Bang Eri, ini bagaimana sih Bang cara meningkatkan keterampilan di bidang hukum yang dibutuhkan di dunia kerja? Mungkin kayak tadi salah satu networking atau ikut perlombaan, itu mungkin bisa dijelaskan lebih detail ya kepada teman-teman semuanya. Kalau networking itu misalnya udah pastilah kalau kita teman seangkatan gitu kan, itu kita berteman baik dengan teman-teman seangkatan. Kemudian karena saya dulu aktif di peradilan semu, ikut BOE 2 periode, otomatis kalau di BOE kan ada lintas angkatan tuh. Ada yang kita punya adik di bawah atau cutting gitu kan. Nah, itu kita networkingnya tetap jalan gitu dari dulu sampai ketika lulus gitu. Itu penting. Pertama itu networking. Kemudian ikut organisasi ya, tadi peradilan semu. Ikut organisasi kan nanti kan kita ikut program kerja gitu. Kita belajar bagaimana
bekerja sebagai tim gitu kan, ikut-ikut acara, kemudian time management, itu semua akan berguna di dunia pekerjaan gitu. Karena di dunia pekerjaan kan kembali lagi, kita bekerja tidak sendiri, kita bekerja dengan tim gitu. Kemudian mengatur waktu, kita harus pintar-pintar, kalau enggak nanti ya berantakan nih kerjaan kita, timelinenya semua berantakan gitu. Dari organisasi, networking, kemudian juga pengalaman, kalau saya karena mau jadi lawyer, saya ikut NMCC gitu. Sebelum ikut NMCC malah saya ikut internal meeting saya sampai 2 kali gitu. Ikut internal meeting 2 tahun berturut-turut, kemudian ikut NMCC gitu. Nah, ya seperti itulah, jadi kayak rasa kemauan tuh harus ada di diri kita sebagai mahasiswa fakultas hukum gitu, untuk men-challenge terus gitu. Karena toh semua yang kita lalui di peradilan semu juga ilmu kan dapatnya gitu kan. Contohnya kalau ikut NMCC itu benar-benar berguna sih gitu untuk saya pribadi gitu. Benar. Jadi kan tadi kan juga ada networking, magang dan organisasi. Betul. Dalam mendukung karir di bidang hukum ya Bang. Nah mungkin itu ada tantangannya sendiri nggak sih Bang, dari misalnya kayak magang, networking, pengalaman organisasi, cara bagi waktunya itu gimana sih Bang? Iya, dulu memang saya magang pas setelah NMCC gitu. Jadi saya NMCC dulu, baru magang di terakhir tuh menjelang lulus di semester sambil skripsi deh, seingat saya gitu. Nah itu memang bagi waktu itu penting gitu. Bagi waktu itu penting, tapi itu tadi saya sudah terbiasa bagi waktu karena sedari awal udah ikut internal meeting, ikut NMCC. Internal meeting sama NMCC kan juga pas lagi zaman kuliah nih soalnya. Nah itu kita udah benar-benar belajar bagi waktu tuh gitu, belajar bagi waktu. Pemberkasan kan soalnya kan paginya udah kuliah gitu kan, kita berkas sampai malam gitu, kita harus pinter-pinter bagi waktu, belum ada risetnya segala macam kan ke instansi-instansi. Nah itu nanti akan memang kendalanya itu adalah kalau ikut banyak nih, ikut magang, ikut apalagi skripsi juga, kemudian ada juga ikut kompetisi atau riset. Saya juga ikut riset di sini dulu sama Mbak Rivi, sama Mas Ridwan, sama teman saya Azril gitu, 2 semester. Itu juga penting gitu, karena untuk membantu kita nanti di skripsi gitu misalnya, bagaimana kita research gitu kan, bagaimana menulis kajian ilmiah, itu juga dipergunakan di dunia pekerjaan. Karena kan di dunia pekerjaan kita kan harus bisa nih, misalnya saya sehari-hari kan juga membuat legal opinion gitu. Itu kan penting tuh, bagaimana cara kita meriset gitu kan, ada suatu peristiwa hukum, kita harus riset, gimana cara merisetnya, itu saya udah pelajarin di saat menjadi asisten penelitian, kemudian deskripsi, itu berguna semua gitu. Makanya jadi dipadetin, kalau menurut saya itu selagi jadi mahasiswa fakultas hukum dipadetin banget, yang bermanfaat gitu. Pokoknya dicoba aja dicoba gitu, semuanya gitu, pasti akan berguna nanti ketika lulus. Iya, gitu. Betul banget. Nah terakhir nih Abang, tentang kesalahan ya, supaya teman-teman dari fakultas hukum juga nggak terjadi kesalahan nih Bang pas udah lulus. Nah kira-kira nih Bang, apa saja kesalahan umum yang sering dilakukan lulusan saat memulai karir dan bagaimana menghindarinya Bang? Kesalahan ya? Iya. Kesalahan sebenarnya atau mungkin dia lebih pas kuliah nggak ikut organisasi sebenarnya lebih ke refleksi ke diri sendiri lagi gitu. Kita harus punya tujuan, saya selalu bilang kita harus punya tujuan. Masuk fakultas hukum harus sudah punya tujuan mau seperti apa gitu. Kita mau jadi jaksa, kita mau jadi hakim, kita mau jadi lawyer, mau jadi diplomat, mau jadi apapun itu kan tujuan. Nah untuk mencapai tujuan ini kan harus ada tahapannya nih, harus kita lalui. Nah itu harus sudah benar-benar dipastikan dilalui di fakultas hukum gitu. Karena kan nggak bisa kita ulang nih, ketika kita lulus kita mau coba jadi apa, misalnya mau jadi corporate lawyer, tapi kita selama kuliah ini nggak pernah riset terkait hukum perusahaan yang paling basic gitu loh, kita nggak pernah riset gitu kan kalau kita jadi lawyer yang berkaitan dengan corporate kan pasti ditanya hal-hal paling dasar, misalnya pemanggilan rups berapa hari gitu kan, kalau lewat berapa hari itu lewat 14 hari misalnya, apa dampak akibat hukumnya, apakah bisa dibatalkan, hal-hal seperti itu kan kalau kita nggak menjiwai kan otomatis tempat kita kerja belum tentu mau menerima kita, gitu loh. Itu kan menentukan ketika kita lulus, gitu. Maka dari itu sebagai contoh, jadi harus benar-benar memastikan kita mau jadi apa, kemudian fokuskan di situ, gitu. Dan pupuk ilmu sebanyak-banyaknya, mulai dari akademik yang wajib dan organisasi, gitu. Agar jangan sampai ketika kita lulus, ada sedikit kesulitan lah dalam tanda kutip untuk mencari pekerjaan gitu kan, karena kan waktu lumayan gitu, jadi jangan sampai mau buang waktu, kita udah kuliah udah lama nih kan gitu kan,
Tapi pas masuk dunia pekerjaan tuh mengalami kesulitan karena tadi sebenarnya ya karena ilmunya kita itu belum memenuhi kriteria si perusahaan atau law firm itu sih sebagai contoh. Jadi benar-benar refleksi ke diri sendiri gitu, dan jangan cepat puas gitu loh. Sampai sekarang juga saya tidak boleh cepat puas gitu, teman-teman saya juga tidak boleh cepat puas, dalam artian harus selalu berkembang karena kan hukum itu kan dinamik gitu kan, berkembang terus gitu. Jadi kayak harus ada rasa penasaran juga nih Bang, biar bisa kita cari tahu nih apa yang perlu di research lagi atau yang lain. Nah, baik, sudah cukup pembahasan kita kali ini Bang. Mungkin ada pesan yang ingin disampaikan nih Bang kepada teman-teman semua atau sebagai alumni dan audiens pada laman Instagram. Iya, pesannya sih lebih ke untuk mungkin mahasiswi ya Fakultas Hukum Universitas Pancasila. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kalian harus mempunyai tujuan gitu saat memasuki Fakultas Hukum, sehingga ketika lulus nanti kalian sudah terfokus mau jadi apa misalnya, dan itu sudah harus kalian tahapannya sudah kalian harus pilih seketika masuk Fakultas Hukum, misalnya memilih program kekhususan gitu. Kalian memilih PK apa, kalian memilih organisasi apa, kalian memilih mau ikut lomba atau tidak, mau memilih ikut organisasi atau tidak, itu penting gitu, karena semuanya akan kembali lagi berguna ketika kalian telah lulus gitu. Karena saya juga telah mengalaminya gitu. Saya ngomong kayak gini karena saya telah mengalaminya gitu, pengalaman gitu, nggak kadang-ada. Bener. Oke. Mungkin itu. Oke aja. Baik, sekian dari podcast kita pada hari ini. Terima kasih banyak Mbak Eri atas waktunya, telah bersedia menjadi narasumber dan udah ceritain pengalaman dan wawasannya juga yang bermanfaat untuk lulusan Fakultas Hukum. Mohon maaf dengan segala hormat jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan.